Gawat, makin panas. Densus 88 langgar HAM saat tangkap Munarman. Amnesty International Indonesia menilai Densus 88 anti-teror Polri telah melanggar hak asasi manusia saat menangkap ex-petinggi Front Pembela Islam FPI Munarman. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan, polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa. Menyeret dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam, merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah, kata Usman Hamid. Dia menyebut tuduhan terorisme yang ditunjukkan kepada Munarman tidak menjadi pembenaran bagi polisi untuk melanggar hak asasi manusia. Munarman terlihat tidak membahayakan petugas dan tidak terlihat adanya urgensi aparat untuk melakukan tindakan paksa tersebut. Hak-hak Munarman harus dihormati, apapun tuduhan kejahatannya. Usman menjelaskan dalam pasal 28 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme jelas menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM. Ini berpotensi membawa erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil, ucap Usman. Dia meminta Polri mengevaluasi kinerja Densus 88 dalam peristiwa ini. Setiap penangkapan harus menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Belum lagi, jika mengingat situasi kedaruratan pandemi COVID-19, penegak hukum harus lebih sensitif, mempertimbangkan prokes dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap atau ditahan, termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung. Bukan, justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam, tuturnya. Oleh karena itu, anak buah SBY angkat bicara. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyoroti penangkapan mantan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam. Menurut Rahlan, polisi harus menunjukkan perbuatan pidana terorisme Munarman yang dituduh terlibat dalam peristiwa pembaiatan anggota ISIS. Polisi harus lebih jauh menunjukkan setelah itu apa perbuatan pidana terorisme yang dibuat Munarman. Bukti harus kuat, sekuat sangkaan yang dialamatkan kepadanya, kata Rahlan. Anak buah SBY itu menunggu penjelasan kepolisian terkait kasus yang dituduhkan kepada Munarman. Hukum dikatakannya tidak hanya harus adil, tapi juga dilaksanakan dengan adil. Munarman ditangkap. Kita tunggu penjelasan resmi pihak kepolisian. Ada apa sebenarnya? Sementara itu, baik kita ingat, hukum bukan saja harus adil, tapi juga harus ditunjukkan dan kelihatan dilaksanakan secara adil. Bagian terakhir itu tak saya lihat dari penangkapan Munarman. Hal ini diperkuat oleh Komnas HAM, menilai polisi berlebihan. Saya kira itu berlebihan dan tidak perlu dilakukan, ujar Komisioner Komnas HAM Khairul Anam lewat pesan singkat kepada wartawan detik.com. Menurut Khairul, tindakan hukum harus sesuai prosedur dan tidak boleh berlebihan. Menutup mata, kata Khairul, termasuk ke dalam kategori berlebihan. Penegakan hukum dan HAM tidak hanya memastikan keadilan, namun mencapai itu harus sesuai prosedur hukumnya, tegas Khairul. Tak sampai di situ, Ketua Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mempertanyakan maksud dari kepolisian yang menutup mata terduga teroris Munarman saat digelandang ke Polda Metro Jaya. Isnur mengkhawatirkan praktik itu terulang kembali pada kasus-kasus selanjutnya. Alasannya apa?
dia ditutup matanya. Alasannya apa? Ini jelas harus kita pandang. Apakah tindakan berlebihan? Apakah kita harus memprotes? Karena bisa jadi besok-besok orang yang dituduh yang sama langsung dilakukan seperti itu, ujar Isnur. Menurutnya, hal itu berpotensi diterapkan di tingkat polsek jika praktek tersebut dibiarkan begitu saja. Apalagi, ini dilihat oleh semua orang. Ini bisa ditiru oleh orang lain, ditiru oleh level-level polsek atau yang di bawahnya. Dan ini tentu melanggar juga prinsip yang lain, yakni hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, bebaskan Munarman. Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Khair Ramadan menilai terjadi penggiringan opini, mendiskreditkan Front Pembela Islam, menyusul ditangkapnya Munarman oleh Densus 88. Menurut dia, FPI seperti diasosiasikan dengan terorisme. Organisasi yang sudah dilarang itu terus dikaitkan dengan ISIS. Penggiringan opini dimaksud adalah mengkaitkannya FPI dengan perbuatan terorisme dalam menghubungkannya dengan ISIS, ujar Abdul Khair. Menurut dia, penggiringan opini dilakukan secara masif demi kepentingan politik, utamanya menyambut kontestasi Pilpres 2024. Sistemik dengan maksud untuk menyingkirkan peranan Islam politik pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Densus 88 Anti Teror, Mabes Polri. Atas kejadian penangkapan itu, ternyata juga menyinggung Panglima TNI. Karena lebih sering urus ormas ketimbang militer, Hadi Cahyanto layak dicopot dari Panglima TNI. Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto didesak dicopot dari jabatannya. Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran, menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI. Dua peristiwa tragis itu antara lain tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN daerah Papua akibat ditembak sekelompok kriminal bersenjata saat melintasi distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI. Panglima TNI yang lebih sering ngurusin ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban ormas itu tugas Polri, terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan? Mundur saja kalau begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda?